Kami mengucapkan selamat malam, selamat Sabat bagi kita semua yang sudah terkumpul lagi pada saat ini dalam acara Sekolah Sabat di Zoom ini dan live streaming. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan memulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan membuka kita di dalam doa. Kami persilakan. Lihat ke bawah. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih. Terima kasih untuk Grafin Trio yang sudah membawakan lagu buka kita pada saat ini. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita dengan doa. Mari saya pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur lagi kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami. Sepanjang 6 hari dalam segala tugas dan pekerjaan kami, Tuhan, kami telah tiba pada Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Kami akan mulaikan acara Sekolah Sabat kami, pembahasan ini Tuhan, yang merupakan rangkuman dari pelajaran 1 minggu ini. Biarlah pelajaran ini kami dapat dengarkan dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami yang mendengarkan, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing, maupun kami yang ada di Zoom, maupun yang berada di live streaming. Berkat Roh Suci dari surga menjadi bagian kami, dan berkat sahabat yang indah menjadi bagian kami juga. Pendeta Muda Tulus Tenggolan yang akan membawakan firman-Mu, biar Engkau rapi dia juga Tuhan, dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, waktu dan kesempatan ini kita berikan kepada pendeta-pendeta Tulus Nenggolan dapat membawakan firman Tuhan. Terima kasih atas lagu spesial yang mengatakan bahwa Yesus hanya sejauh doa. Dan judul pelajaran kita pada satu minggu ini adalah anak yang dijanjikan. Yang terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Yang ayat intinya berkata, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau kita memperhatikan ayat inti kita ini, maka kita akan dapati bahwa ada kata anaknya yang telah ditetapkan yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Menarik, ada kata bahwa pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Terus yang kedua, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Anaknya yang menjadikan anak yang telah menjadi yang berbicara kepada kita adalah anak yang telah menjadikan alam semesta. Anak yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Anak yang adalah gambar wujud Allah. Kita akan lihat ini semua. Siapa anak itu yang telah berbicara kepada kita saat ini? Yesus adalah pencipta. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terima kasih. Kita telah pelajari satu minggu ini pelajaran yang begitu baik yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Pada saat ini kita kembali tinggal mengulangi poin-poin yang sangat penting. Yesus adalah Allah pencipta. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman yang bersama dengan Allah. Firman itu adalah apa? Words itu adalah apa? Allah itu sendiri. Ia pada dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Menarik. Setelah kata itu firman itu adalah Allah, firman itu juga adalah pencipta. Tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Nah, kalau gitu kalau bicara tentang penciptaan dunia, kita harus kembali ke kitab Kejadian. Dalam Kejadian 1 ayat 3, pada saat penciptaan pertama kali dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang kata Allah ini yang Arda waktu itu tanyakan adalah Allah di sini adalah Elohim. Kata Allah itu dalam bahasa Hebrew-nya pada saat yang untuk Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah Elohim. Itu adalah plural. Enggak, dia bukanlah ini menyatakan bahwa lebih dari satu. Berfirmanlah Allah. Saya berikan warna merah, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kata Allah berfirman di sini, sebelum kata ada Allah itu adalah berfirmanlah Allah. Berfirman. Kata firman ini, Allah berfirman itu menyatakan bahwa Allah itu adalah apa?
Allah itu bukan hanyalah bicara tentang menyatakan Allah, berfirmanlah Allah itu adalah yang dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi pada saat dikatakan Allah itu adalah firman, Allah itu adalah firman itu adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan tanpa dia tidak ada yang dijadikan. Itu adalah yang dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Pada saat Allah berfirman, itu bicara tentang bukanlah sesatu hanya Allah Bapa yang menciptakan, tidak. Trinitas bekerja sama dalam penciptaan. Khususnya salah satunya dalam tugas ini adalah Kristus. Yesus. Nah, kita lihat Allah adalah pencipta, Yesus adalah Allah pencipta, Yesus juga bukan hanya itu. Ada Yesus adalah Allah penebus kita. Kita sering sudah mempelajari ini. Nah, Yesus adalah pencipta, Yesus juga adalah Allah penebus. Menarik, saya mempergunakan Yesus adalah Allah pencipta, Yesus adalah Allah penebus. Kenapa? Ini menceritakan, saya mencoba menyatakan sisi kealahan Kristus. Yesus adalah Allah penebus. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat, di dalam Yohanes 1 itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus yang adalah Allah penebus, yang pada mulanya adalah firman, yang menciptakan langit dan bumi bersama Allah Bapa, bersama dengan Allah Roh. Firman itu menjadi manusia untuk apa? Untuk menyatakan cahaya kemuliaan Allah. Kalau kita pelajari Yohanes secara jelas, secara detail, Yohanes 1 sampai Yohanes khususnya Yohanes pasal 1 menyatakan kemuliaan cahaya kemuliaan Allah. Nah, dan inilah yang dijanjikan. Kenapa firman itu harus jadi manusia? Lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Firman yang dijanjikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menarik. Firman yang dijanjikan. Dan digenapi di dalam kitab Matius, di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Firman itu menjadi manusia. Dijanjikan. Dijanjikan untuk menjadi penebus. Janji keselamatan kepada kita. Dan pada saat dijanjikan kepada Adam dan Hawa, pada saat dia jatuh dalam manusia, jatuh dalam dosa, apa yang jadi? Pada saat Kejadian 3:15 ada janji yang digenapi oleh Kristus di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka pada saat dijanjikan, firman itu dijanjikan, janji itu Adam dan Hawa ingin secepatnya terjadi. Makanya kalau kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa dan Adam dan Hawa melihat apa yang dia buat, akibat yang dia buat, membuat dia menyesal, dia minta pengampunan, dia ingin janji itu segera digenapi.
Maka dia katakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Arti kain, aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dalam berbagai pandangan Bible komentari katakan bahwa menekankan bukan hanya mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, ini lebih menekankan aku melihat Tuhan, aku mendapatkan janji itu, aku mendapatkan Tuhan. Hawa dan Adam dan Hawa berharap bahwa kain itu adalah pernyataan dari janji yang dia terima di Kejadian 3 ayat 15. Tapi apakah itu? Tidak. Baru kita dapatkan janji itu digenapi di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Firman itu menjadi manusia. Kalau kita lihat, firman yang adalah pencipta, firman yang adalah penebus, itu adalah firman yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15 yang akan menjadi manusia itu, yang telah digenapi di Yohanes, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Firman yang sama telah berjanji bahwa dia akan segera kembali. Firman yang sama telah dijanjikan untuk segera kembali. Namun ada sebuah pernyataan, pembuktian bahwa firman itu telah jadi manusia. Yang di dalam bacaan kita di hari Jumat, tulisan Roh Nubuat, perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, inilah anakku yang aku berkenan. Meliputi seluruh umat manusia, Allah Bapa ini berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangnya kita sebagai tidak yang berharga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam dia dan yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5-6. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Allah bagi kita. Jadi apa yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15 dinyatakan digenapi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohon bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernyataan Allah Bapa kepada Kristus pada saat dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah pernyataan pengakuan Bapa kepada Kristus. Dan pengakuan Bapa kepada Kristus itu adalah pengakuan Bapa kepada kita juga. Bila kita datang kepada Dia. Nah, sekarang, jika Allah yang adalah, Yesus yang adalah Allah pencipta, Yesus adalah Allah penebus, telah berjanji, saya katakan telah berjanji, Dia akan segera kembali. Yesus akan segera kembali. Matius 28 ayat 19 ayat 20 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman yang bersama menyatakan, memberikan sebuah janji di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan, pergilah, jadilah, tugas, diberikan tugas kepada kita dan bukan lain tugas, janji. Janji yang sama. Janji yang pertama di dalam Matius 3 ayat 15 telah digenapi di kitab Injil. Dan saat ini di akhir kitab Injil itu ada sebuah janji yang Yesus katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, bahwa akhir zaman Yesus akan segera kembali. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Menarik, kata ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman itu benar-benar ada dan benar-benar digenapi. Apa buktinya? Bahwa Yesus benar-benar menyertai kita sampai Dia datang nanti. Dan Dia akan segera kembali. Di dalam Wahyu 1 ayat 12-13 katakan,
Lalu aku berpaling untuk melihat suatu yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah kaki dian itu ada dari tengah ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berkelilitan ikat pinggang dari emas. Lihat, pada saat Yohanes di Pulau Patmos menerima wahyu, apa yang dia lihat? Yang pertama dilihat adalah dia melihat adalah 7 kaki dian. 7 kaki dian. Pada saat dia melihat 7 kaki dian, dia melihat 7 kaki dian itu tidak sendiri. Ada seorang yang serupa anak manusia. Siapa dia? Siapa dia yang seorang serupa anak manusia itu? Malaikatkah? Atau Kristus sendiri? Di dalam Wahyu ayat 17-20 kita lihat itu adalah Kristus sendiri. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi Allah menyertai, aku akan menyertai kau pada masa sampai kesudahannya, sampai akhir zaman itu bukanlah kata yang hanya janji, tapi digenapi. Dengan apa? Kalau kita lihat lambang dari 7 jemaat itu adalah 7 kaki dian. Itu lampu 7 kaki dian yang ada lambang 7 jemaat itu. Yesus bersama dengan 7 jemaat. Yesus berada di tengah-tengah 7 lampu kaki dian itu. Dan itu menyatakan bahwa Yesus berada di tengah-tengah kita. Yesus berada di tengah-tengah kita. Dia tidak jauh. Dia adalah Allah pencipta kita. Dia adalah Allah penebus kita. Dan dia punya janji dia akan menyertai kita dan akan segera kembali. Dia akan segera kembali. Namun pada saat dikatakan dia segera kembali, dia ada penyertaan. Dia nyatakan pernyataan. Dan itu digenapi dan dinyatakan di dalam kitab Wahyu, dia bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada dekat dengan kita. Pertanyaan kepada kita semua saat ini. Jika Kristus yang adalah pencipta, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah juru selamat kita, Allah penebus kita. Yesus yang akan segera kembali. Sebagaimana dia telah menggenapi semua nubuatan di kitab Kejadian dan kitab para nabi. Kitab Musa dan para nabi. Dia hadir di dunia ini menjadi juru selamat kita. Hal yang sama dia akan lakukan. Dia memiliki janji yang sama, dia akan menyertai kita. Dia genapi dan janji untuk dia kembali. Dia tidak lama-lama, tidak mau jauh-jauh dengan kita, saudara. Dia tidak lama dan ingin selalu dekat dengan kita. Dia akan segera kembali.
Dia segera akan kembali. Apakah kita merindui kedatangannya? Apakah kita memang benar-benar merindukan kehadirannya? Tergantung kita pada saat ini. Tergantung kemauan kita. Apakah kita juga memang merindukan kedatangannya? Itu adalah tergantung pilihan kita masing-masing pada saat ini. Yang pasti, Yesus segera akan datang. Dan sebelum dia datang, dia berjanji dia akan selalu menyertai kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari para pendeta senior, Pendeta Alex Rantung, Pendeta Kasalia, dan juga Pendeta Abin. Sudah, thank you. Sudah sangat jelas. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin ada Pendeta Kasalia. Terima kasih banyak Pendeta. Dengan pelajaran ini juga kita merasa bahwa Yesus ada selalu bersama kita. Memang di antara 7 jemaat itu ada kelemahan-kelemahan jemaatnya. Tapi selalu Yesus katakan barang siapa yang menang, selalu Tuhan harapkan supaya jemaat itu selalu menang bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian, tapi Ia bersama-sama dengan kita dan menjamin kemenangan kita atas kuasa dosa. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari Pendeta Kasalia. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Abin. Selamat hari Sabat. Sama sahabat Pendeta. Selamat hari Sabat. Selamat baku dapa Om Kesaulia. Terima kasih Pendeta Abin. Dengan Om Alex dan Tante Neti. Thank Ini you. dan semua yang hadir di sini. Ini kita 4 minggu lalu ya, saya bicara tiap hari dan kami berdoakan Pendeta Kesaulia didatangi oleh Uncle Omikron rupanya. Begitu ya Om ya. Tapi sudah ditendang lewat ya. Ditendang oleh kuasa Alfa dan Omega. Betul. Ya kan Omikron datang. Ya. Omikron itu adalah salah satu abjad Yunani, tapi nama-nama varian COVID-19 ini diambil dari abjad Yunani, tapi mereka tidak berani ambil untuk Alfa dan Omega. Jadi karena Alfa dan Omega adalah punya kuasa, jadi kita hanya bergantung pada Alfa dan Omega, yaitu Yesus sendiri. Betul sekali. Iya. Oke, saya rasa sudah dibahas oleh Pendeta Rantung panjang minggu ini dan juga Pendeta Nainggolan ya. Saya hanya mau menekankan satu hal. Kenapa ini penting for orang yang sudah kenal Yesus? Apa signifikansi dari pelajaran ini? Begini, saya mau lihatnya dari segi praktis ya, dalam konteks Indonesia. Akhir-akhir ini dengan perkembangan sosial media ini, Yesus itu diserang dari berbagai hal. Dan salah satu poin yang paling menyerang tentang Yesus ini adalah bahwa dia bukan Tuhan. Nah, pelajaran ini sebenarnya selain bersifat aplikatif untuk kita pribadi, juga bersifat apologi terhadap kebenaran kita. Dan pelajaran ini menekankan siapa itu Yesus. Dan juga reminder for orang bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita tiap hari, seperti yang ditekankan oleh Pendeta Tulus tadi dan juga diulang lagi oleh Pendeta Saulia. Bahwa hari-hari terakhir itu penguasa yang terbesar adalah Yesus. Mau tolak, mau terima atau tidak terima, faktanya bahwa Yesus berkuasa, lebih berkuasa dari pemimpin agama dimanapun. Kalau kita lihat di dalam berbagai YouTube, Yesus itu diserang, terutama dari agama sebelah. Kita nonton, ya Yesus itu dikuliti, Yesus itu direndahkan. Nah, pelajaran ini mau menegaskan tentang pertama, Yesus itu memiliki pre-eksistensi. Karena dia bukan manusia, cuma Allah yang menjadi manusia, dia punya pre-eksistensi. Dia
Dia adalah Allah yang sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum dunia ini diciptakan, dia adalah pencipta. Nah, itulah sebabnya pada konteks kita, ide tentang Yesus itu adalah Allah. Sangat penting. Selain menguatkan iman kita, itu juga adalah apologi terhadap kebenaran keyakinan saya pada Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus itu bukan cuma Allah. Dia adalah mediator yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dia tidak Allah yang jauh, tidak hanya Allah yang jauh, yang duduk di atas takhta, tapi dia adalah Allah yang imanen, ada di antara kita. Gambaran simbolik atau metafora yang disampaikan oleh penulis kitab Wahyu, disinggung oleh pendeta Tulus tadi, bahwa Yesus berjalan di antara 7 kaki dian. 7 kaki dian itu simbol dari umat Allah, 7 jemaat. Dan kehidupan 7 jemaat itu hanya bisa terjadi kalau Yesus ada di tengah kita. Tentu kehadirannya dalam konteks kita, iman kita, invisible. Tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dia hadir. Ya, dialah yang memberikan cahaya kepada kita semua, seperti yang digambarkan oleh 7 kaki dian. Jadi bagi saya, ini adalah sebuah ide yang besar, Alkitab tentang Yesus. Dan pada saat yang sama, saya dikuatkan, ternyata Yesus kita itu adalah jauh lebih dahsyat dari semua yang dipikirkan oleh banyak orang. Karena dia adalah Allah yang menuntun kita semua, Allah yang menyembuhkan. Nah, itu adalah mujizat yang dibuat oleh Yesus yang tidak bisa dihitung setiap hari. Jadi itu saya rasa itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Ya. Dek, ada pertanyaan dari live stream atau tambahan? Live stream? Bila tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Saya minta pamit ya, karena kita sekarang mau pergi ke gereja. Oh, oke. Betul ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Salam buat semua, Pendeta. Terima kasih Om. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua, selamat sore di Amerika, dan Tuhan berkati kita semua. Sama-sama. Tuhan memberkati, berkat sahabat menjadi bagian kita semua. Terima kasih untuk diskusi kita dan tambahan-tambahan yang sudah diberikan oleh pendeta-pendeta yang ada. Kita akan memasuki pada season yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Jika ada yang akan kita doakan. Udah bisa ini ya, udah apa? Ya, saya mau bersaksi deh sedikit ya. Tuhan gitu baik ya, betul-betul luar biasa loh. Saya kan melayanin kan melalui Facebook, WA. Jadi kalau ada orang yang dalam kesulitan, kita selidikin lah dia butuh apa. Kita suruh dia, maksudnya lah, kadang kita kok layan orang kalau, kan sering kita bilang ke gereja lah, benar kan? Nah, tapi sedangkan dia itu kerjaan mau untuk yang hari lepas hari kesulitan. Bagaimana ke gereja kan? Gitu umpamanya, ini umpama. Jadi saya sekarang lagi melayani dipakai WA, pakai Facebook, telepon. Jadi kan ada sekarang kan ibadahnya di Zoom. Jadi saya ajaklah orang ini, saya bilang kamu belajarlah, jangan hanya baca Alkitab juga baca. Ikut dong Zoom, kan saya udah kirim terus lainnya. Jadi itu bisa belajar. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya sama pendetanya, sama yang mengajarnya gitu. Bukan saya nggak mau katanya, karena HP saya ini ya di Indonesia ya, HP saya ini nggak memadahin katanya kan. Oh ya, jadi saya pikir dia nggak minta ya, tapi dia bilang begitu juga saya tahu keadaannya.
Jadi terus saya bergumul saya ceritalah sama tim doa kami, kan saya ada tim doa 2 tim, jadi saya bilang gimana ini ada 1 orang dia bukan Advent tapi dia sekarang lagi mau belajar. Dia nggak bisa ke gereja, dia mau pakai Zoom. Sekarang gimana? Apa baik kita beliin dia HP yang bisa untuk ikut Zoom ya gitu. Jadi saya nggak tahu harga sana berapa Indonesia kan, namanya kan saya di Amerika memang ya kalau seharga yang kita pakai di sini kan Apple gitu. Jadi nggak mungkin dong kan kita kasih itu. Jadi ya udah, jadi saya pikir ya yang apa yang bisa. Jadi saya telepon tanya dia orang Indo, keluarga saya bilang, dan kalau HP itu 900.000, 1 juta sudah bagus katanya. Oh ya, bisa Zoom nggak bisa katanya. Terus saya kompromi lagi sama temannya. Gimana? Dia bilang gini, kalau kita kirim 1 juta biar dia beli. Terus ada teman satu lagi bilang, 1 juta pakainya 1 bulan, 2 bulan udah rusak. Dia nggak mau bilang juga, malu. Nanti kok dia bilang rusak, dia juga nggak enak. Kita dong yang mau mati ini pikir. Kami kan ada satu grup gitu kan, berapa orang. Jadi kita itu ya diskusi lah gitu, gimana gitu kan. Ya puji Tuhan ya, kami kekurangan uang untuk kirim itu memang ya namanya kita grup kecil kan, berapa orang cuman. Tapi puji Tuhan dengan doa saya 3-4 hari loh. Saya sampai sedih sama Tuhan, saya mau melayani tapi saya sekarang di Amerika ngomong ya, saya keluar aja nggak bisa kan kena kaki saya gini udah itu tahu ya, daerahnya pun saya itu kok di Seattle juga ya pasti orang ngerti lah kalau di Seattle. Itu juga susah sampai keluar kalau nggak ada anak yang bawa. Nah, enggak mungkin saya kalau melayan Tuhan nggak pernah cerita sama anak, kita bantu dia, nggak pernah. Saya mau ngomong takut marah dia kan. Mama kok gitu sendiri aja nggak kerja, masih kasih uang orang. Itu saya takut gitu ngomong. Jadi saya hanya bisa apa? Berdoa. Saya berdoa. Tiba-tiba suatu hari ada seorang ibu, dia WA. Saya juga nggak kenal orang yang persis, cuman WA aja. Saya hari-hari kirim renungan gitu kan. Terus dia minta doa, dia ada masalah pergumulan. Jadi saya doa, terus kami ngobrol terus nggak tahu gimana dia pernah dengar waktu ada Zoom itu apa kan sering si penrantong kan setiap hari dia kirim saya kan itu videonya. Saya bagikan itu. Jadi dia bilang, iya ya, kata ada gini, dia cerita nama ini gini. Oh iya, Mbak. So, gini udah, Tante, jangan pikirin deh. Semuanya saya yang urus, katanya. Aduh, puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Padahal sudah 3 hari 4 hari lah kali. Saya sampai makan pun saya ingat, tidur pun saya ingat, sampai saya berdoa terus, Tuhan, tolonglah gitu sama teman doa saya, kami grup ini ya. Berdoa sama Tuhan supaya bisa beli yang bagus itu. Ya, puji Tuhan. Jadi ada orang Amerika loh itu yang bantu kan. Jadi sudah pakai MoneyGram ya, dia kirim sudah. Jadi puji Tuhan. Inilah kita kalau bergantung sama Tuhan, kita melayani, Tuhan pasti campur tangan urus semua yang terbaik. Kalau untuk kita sendiri mungkin memang kita cuma mau doain orang, bawa jiwa, cari jiwa, tapi nggak mampu. Orang saya kan nggak kerja, saya kan udah tua lagi, nggak jalan aja untuk diri sendiri, untuk jalan aja kesusahan, apalagi kerja kan. Tapi Tuhan saya sanggup, mampu dia ya, bagi ada musai kita minta sama dia. Sekarang sudah selesai, saya ucap syukur sama Tuhan baik, sudah gitu cepat ya. Dengar doa itu baru berapa hari, nggak sampai seminggu udah dapat lah, udah selesai. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Jadi ada apapun kita berdoa dia, nggak perlu cerita sama orang. Kita punya grup, sama grup aja cerita ya gitu. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih Ibu Heni untuk kesaksiannya. Baiklah, masih ada lagi mungkin yang dari live streaming, Dek? Ini ada beberapa silent request, Kak, dari keluarga Evi Angelo dan dari keluarga Laki Senior. Dan juga dari keluarga Evi Angelo ada tuliskan, tolong doakan temannya yang bernama... Kasih kuat, Dek, kasih kuat. Dari keluarga Evi Angelo, dia menuliskan, tolong doakan temannya yang bernama Naomi Fuentes yang sedang sakit.
Oh, tolong doa ini Gibson ya, pendeta. Ya, Bu Pendeta. Gibson, Tambu Bolon. Dia kayaknya mungkin dia ikut ini ibadat Sabat dia yang di Indonesia. Nggak masuk kayaknya. Oke. Ada lagi, Dik? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tengkolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Kau berikan kepada kami. Kami telah melewati 1 minggu yang lalu ya Tuhan. Engkau selalu memimpin kami, memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat tiba pada hari Sabat-Mu yang indah ini. Bersukacita memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, karena berkat-berkat yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Bapa, kami juga ingin menyampaikan segala permohonan kami. Namun terlebih dahulu, biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga ya kami layak dapat menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan para pendeta kami, para hamba Tuhan, yang selalu hadir dan memberikan kesaksian, kekuatan bagi kami semua. Pertama kami mendoakan pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta. Biarlah kasih-Mu saja bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau berikan kepada keluarga ini kekuatan, kesehatan dari surga. Sehingga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dapat melayani Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Pendeta Kasalya, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang sama yang Kau akan berikan kepada mereka. Berkat kesehatan, kekuatan. Sehingga Bapak Pendeta Kasalya bersama Ibu Pendeta dapat menyaksikan kasih Tuhan. Menyaksikan kepada orang di sekitar mereka. Menyaksikan kepada seluruh umat Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel, Tuhan yang sama akan selalu memberikan yang terbaik baginya. Dan inilah kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga mendoakan Pendeta Abin beserta dengan keluarga. Biarlah pelayanannya ya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Sehingga dia dapat memberikan melayani umat-umat Tuhan. Baik di Ungklap maupun dimanapun dia sedang melayani ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja menyertai dia ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung, beserta dengan Ibu Pendeta, beserta dengan seluruh keluarga. Biarlah Engkau beserta dengan mereka ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan surga, sehingga dapat memimpin kami, mendorong kami untuk selalu melayani Tuhan. Menjadikan Engkau menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersukacita atas kesaksian dari Ibu Heni yang memberikan kepada kami kekuatan. Di mana pada saat kami menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan kami memohonkan permintaan kami untuk kami pergunakan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah jauh sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami. Dan ini adalah sebuah pernyataan bahwa Allah selalu menyertai umat-umat Tuhan yang mau melayani Tuhan. Bagaimana dia saksikan, dia hanya berdoa ya Tuhan, Tuhan akan memberikan bantuan kepadanya. Dan inilah kekuatan bagi kami semua. Dan sekaligus untuk mengingatkan kami, seluruh umat-umat Tuhan yang hadir maupun yang di live stream dan Zoom, bahwa saat ini kami harus melayani, mengutamakan Tuhan,
di dalam kehidupan kami. Karena Yesus segera akan datang. Biarlah kami Engkau pergunakan jadi alat-alat-Mu untuk bersaksi bagi orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Tante Jen Runduno dan Naomi, sahabat dari KF Angelo, dan saudara kami Gibson Tampobola. Tuhan, lawat mereka. Engkau pulihkan mereka. Biarlah Engkau tunjukkan cahaya kemuliaan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat dikuatkan dari hari ke hari. Biarlah mereka dapat merasakan jamahan dari Roh-Mu. Sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga tak melupakan saudara kami Alden Siotang, yang selalu kami doakan. Hal yang sama ya Tuhan, berkat yang sama. Engkau lawat dia, Engkau sembuhkan dia. Dan biarlah semua ini hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang selalu menyampaikan prayer request-nya. Kak Evi Angelo, Tante Omi, Opa, Oma Lalaki. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menjawab segala doa-doa mereka. Berdasarkan kasih-Mu kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat dipersatukan, dikuatkan dari hari demi hari, mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya kami dengar, dapat kami hidupkan. Sehingga iman kami bertumbuh. Sehingga di dalam kehidupan kami, karakter Kristus akan timbul. Karakter Kristus akan nyata. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang tentu yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan akan selalu menyertai kami. Karena kami yakin doa ini akan segera Engkau jawab. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang adalah Tuhan kami, yang akan segera kembali di awan-awan, yang akan menjemput kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, rangkaian acara kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi dalam acara Sabat dan sekolah kebaktian sekolah Sabat dan kebaktian khotbah Jemaat Fisdak, dan kita akan bertemu kembali setelah acara khotbah. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan sekolah Sabat pada waktu petang. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat Sabat dan berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Terima kasih.